pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami senang banget bisa ketemu lagi dengan adik-adik di sekolah minggu hari ini. Apa kabar adik-adik? Kami berharap adik-adik semuanya sehat-sehat dan selalu bersukacita karena Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Yuk, kita mau bernyanyi Hello Hello How Are You? Yuk kan? Yuk adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan sekolah minggu hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, adik-adik ikutin Kak Dewi ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun dengan sehat dan bersuka cita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita setiap hari. Nah, Kak Dewi mau tanya dulu nih sama Kak Diana sama Kak Adit, kira-kira mereka biasanya
berterima kasih pada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhannya untuk hal apa aja? Untuk hal apa aja, Kak? Biasanya kakak mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Untuk makanan. Untuk makanan. Kalau Kak Adit? Kita bebas bernafas. Kita bisa bebas bernafas. Cuman itu? Ada lagi? Masih bisa ketemu adik-adik. Iya benar, bisa ketemu adik-adik. Masih bisa dengerin burung cicit-cicit. Itu kita perlu syukuri. Dan banyak hal lagi yang Tuhan boleh kasih kepada kita, yang boleh kita nikmati setiap hari. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi Thank You for the World So Big. Yuk kan? Adik-adik, tadi kita mengucap syukur buat apa aja? Buat apa aja, Kak? Untuk makanan. Makanan. Untuk apa lagi? Udara. Udara. Untuk apa lagi? Burung-burung. Untuk apa lagi? Untuk dunia yang besar. Untuk apa lagi? Untuk sungai. Tunggu. Itu punya siapa? Sungai, dunia, udara. Siapa yang bikin? Tuhan ya, benar. Tuhan yang bikin apa lagi? Tuhan bikin apa lagi? Bikin gunung. Bikin gunung. Bikin apa lagi tadi? Burung-burung. Bikin burung-burung. Bikin apa lagi? Bikin bintang. Bikin bintang. Bikin pohon. Bikin apa lagi? Bikin ikan. Bikin ikan. Bikin sapi. Banyak banget yang Tuhan bikin. Karena Tuhan Allah itu besar. Kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi Allahku besar.
sudah siapkan Alkitabnya? Sudah ya? Yuk, sebelumnya kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap pagi. Yuk, Kak. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kini mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangannya, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti dan melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab. Dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik bisa minta papa mama, kakak atau mbak yang ada di rumah untuk membacakan cerita firman Tuhannya ya. Kita akan sama-sama belajar tentang Samuel yang mengurapi Daud. Mengurapi itu apa ya adik-adik? Mengurapi artinya adalah menuangkan minyak kepada Daud. Kenapa Daud dituangkan minyaknya? Kita akan sama-sama dengar cerita. Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik di sini siapa yang tahu kisah balapan kelinci dengan kura-kura? Ada yang tahu? Kisah balapan kelinci dengan kura-kura, ada yang tahu siapa? Wah, ternyata ada banyak juga yang tahu ya adik-adik. Wah, kalau tahu, di sini kakak mau tanya lagi. Menurut adik-adik siapa ya yang kira-kira menang? Kelinci atau kura-kura? Kalau adik-adik pilih kelinci, tepuk tangannya. Kalau adik-adik pilih kura-kura, lingkarkan tangannya. Ya, sekarang siapa yang kira-kira menang adik-adik? Kelinci atau kura-kura? Mana tangannya? Kakak mau lihat nih. Mana tangannya? Kelinci atau kura-kura? Wah, ada banyak yang pilih kelinci, ada juga yang pilih kura-kura. Kita lihat yuk videonya. Siapa ya yang akan menang? Nah adik-adik, dari video tadi kita tahu bahwa ternyata yang menang adalah kura-kura. Jadi yang pilih kura-kura berarti tadi benar ya jawabannya. Adik-adik, kalau dipikir-pikir, kelinci bisa menang gak sih sebenarnya? Kalau dipikir-pikir kelinci harusnya bisa menang, bener gak adik-adik? Karena kelinci itu hewan yang cepet. Kalau lari, dia cepet sekali. Kalau jalan, dia cepet. Gak seperti kura-kura yang lambat adik-adik. Kelinci itu lebih cepet. Tetapi masalahnya kelinci tidak serius ketika bertanding. Sehingga kalau di film kartunnya ada yang sambil makan.
ada yang sambil tidur, ada yang santai-santai. Jadi sekalipun kura-kura lambat, tapi karena kura-kura terus berjalan, terus berlari, maka kura-kura bisa menang. Kelinci punya kemampuan, punya kehebatan. Tetapi karena dia tidak serius, akhirnya dia gagal. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini juga mau menceritakan tentang seorang raja bernama Saul. Siapa namanya? Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja yang hebat. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Tetapi dia tidak serius ketika menjadi raja Israel. Dia tidak mau mengikuti Tuhan. Yang ia mau lakukan adalah keinginannya sendiri. Dia tidak mau taat kepada Tuhan dan melawan Tuhan. Karena itu Tuhan marah, sehingga Tuhan memutuskan untuk mengganti Saul. Saul tidak boleh lagi menjadi raja karena dia tidak taat. Tuhan mau mencari raja yang baru untuk menggantikan Saul. Kita lihat kisahnya yuk adik-adik. Samuel mengurapi Daud. Saul adalah raja Israel, tetapi ia tidak taat pada Allah. Jadi Allah mau mencari raja baru yang lebih baik dari Saul. Allah menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem dan bertemu dengan Isai. Salah satu anak Isai akan menjadi raja Israel berikutnya. Isai punya 8 anak. Anak pertamanya terlihat begitu hebat. Samuel berpikir kalau ia adalah pilihan Allah. Tetapi Allah berkata kepada Samuel, "Bukan dia yang aku pilih. Aku tidak hanya melihat penampilannya, tapi juga melihat hatinya." Satu persatu anak Isai dilihat oleh Samuel. Tetapi Allah juga tidak memilih mereka. Samuel bertanya, "Apakah ada anakmu yang lain?" Kata Isai, "Ya, anakku yang terkecil sedang ada di padang untuk mengembalakan domba." Saat Daud tiba, Allah memberitahu Samuel kalau ia adalah pilihannya. Samuel mengurapi Daud. Ia menuangkan minyak sebagai tanda kalau Allah memilih Daud sebagai raja. Nah, adik-adik, dari video tadi kita tahu bahwa Tuhan memilih Daud. Samuel mengurapi Daud. Artinya, Samuel menuangkan minyak kepada Daud untuk menunjukkan bahwa Daud adalah orang yang Tuhan pilih secara khusus untuk menjadi raja Israel. Daud kelihatannya biasa aja ya adik-adik. Dia adalah penggembala domba. Kalau domba suaranya gimana? Mo. Itu bukan suara domba adik-adik, itu suara sapi. Kalau domba gimana suaranya? Nah, itu suara domba. Daud itu penggembala domba. Dan juga wajah Daud itu imut-imut. Wajahnya lucu sekali. Daud juga masih muda adik-adik. Sehingga mungkin ada banyak orang yang bertanya, apakah Daud cocok nggak ya jadi raja? Tetapi Tuhan tidak melihat penampilan. Tuhan melihat hati yang terdalam. Tuhan tahu kalau Daud akan menjadi raja yang baik. Oleh karena itu adik-adik, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar bahwa Tuhan melihat hati kita. Artinya apa ya adik-adik? Artinya Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin katakan, semuanya Tuhan tahu. Tidak ada manusia yang tahu hati seseorang, tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu adik-adik, kalau hati yang baik
itu akan bisa terasa lewat perbuatan loh. Hati yang baik itu bisa dirasakan lewat perbuatan. Oleh karena itu adik-adik, orang kalau misalnya hatinya baik, mungkin nggak perbuatannya jahat? Enggak ya, ada nggak orang yang hatinya baik ngomongnya kotor? Ada nggak orang yang hatinya baik terus kerjaannya marah-marah sama nangis terus? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak orang yang hatinya baik tapi kerjaannya ngambek? Enggak adik-adik. Kalau hati seseorang baik, apa yang dipikirkan, dirasakan, dan ingin dikatakan baik, maka itu akan terlihat lewat perbuatannya. Artinya, orang yang punya hati baik akan juga melakukan perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan loh. Kita anak-anak Tuhan yang jahat atau anak Tuhan yang baik? Anak Tuhan yang baik adik-adik. Oleh karena itu, yuk kita jadi anak Tuhan yang berhati baik, yang melakukan banyak kebaikan. Kalau hatinya baik, perbuatannya juga baik. Kalau mau ikut Tuhan, kata Tuhan, Tuhan lihat hati. Maka hati kita haruslah memiliki hati yang baik. Yuk kita sama-sama jadi anak Tuhan berhati baik yang melakukan kebaikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang berhati baik. Oleh karena itu, kami mau melakukan kebaikan. Kami mau membantu orang tua kami mau makan sayur, kami mau tidur siang dengan baik, kami mau berkata-kata dengan baik, dan kami mau belajar dengan baik. Tolong kami untuk melakukan kebaikan karena kami adalah anak-anak Tuhan yang berhati baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Adik-adik sudah siapkan uang persembahannya? Nah adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan adik-adik pada celengan-celengan yang sudah pernah adik-adik buat. Kalau sudah penuh, adik-adik bisa menitipkan uang persembahan adik-adik kepada papa dan mama, agar papa dan mama bisa menyampaikan ke gereja. Yuk kita mau bernyanyi bersyukur. Kita akan membawa uang persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu memberkati kami. Ya Tuhan, saat ini kami membawa uang persembahan kami, tanda syukur kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam
namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tentang apa adik-adik? Ya, tentang Tuhan Allah mengutus Bapak Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Padahal Daud masih kecil, badannya juga kecil. Tapi Tuhan menyuruh Bapak Samuel untuk mengurapi Daud. Nah, itu artinya Tuhan tidak memandang bentuk tubuh, tidak memandang warna kulit, karena Tuhan melihat hati. Begitu juga pada kita, ya kayak. Jadi walaupun kita misalnya rambutnya keriting kayak kakak, rambutnya tipis, rambutnya warnanya bukan hitam, kulitnya juga coklat, kulitnya putih, apapun itu Tuhan tetap sayang sama kita semua. Tuhan gak memandang itu, Tuhan memandang hati yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi Tuhan cinta semua anak. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita mau siap-siap berdoa. Ibu cari lucu, cari tengah di tengah, cari manis untuk cincin, cari kling-kling untuk sayang. Ayo hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyayangi dan mengasihi kami tanpa memandang bentuk tubuh kami, warna kulit kami, ataupun rambut kami. Ya Tuhan, tolong kami juga untuk mengasihi dan menyayangi semua teman-teman kami, juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam